Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Video ini menjelaskan tentang kapan larva ikan lele mulai kita beri pakan cacing sutra. Dikarenakan banyak sahabat yang bertanya, kapan sih bang larva ikan lele mulai bisa diberi makan cacing sutra atau mungkin diberi makan kutu air atau mungkin diberi makan yang lainnya untuk menunjang pertumbuhan larva tersebut agar larva menjadi cepat tumbuh. Perlu sahabat ketahui bahwasanya larva yang lahir dari kedua indukan yang menunjang dalam hal kematangan gonad itu akan tumbuh normal. Dan dalam proses pemijahan pun, apabila kedua indukan yang kita pijahkan ini dalam kondisi ideal, yaitu kematangan gonadnya mendukung, itu akan terjadi pemijahan yang normal. 1 kali 24 jam pemijahan sudah selesai. Dan untuk penetasan telur juga 1 kali 24 jam itu akan selesai. Nah, itu dalam kondisi normalnya. Apabila lebih daripada itu, berarti kurang menunjang dalam prosesnya. Entahkah proses pemijahan ataupun proses penetasan telur. Oke, silakan sahabat perhatikan video di atas ini. Nah, ini adalah larva umur 1 hari baru menetas. Umpamanya larva tersebut menetas pada hari Senin. Nah, di hari Senin pagi, warna larva yang baru menetas itu cenderung bening sama dengan air. Orang yang masih pemula dalam pemijahan indukan lele mungkin masih belum bisa melihat lah si larva tersebut itu menetas atau tidak. Karena apa? Warnanya sama dengan air. Masih bening warna tubuh larva tersebut. Nah, nanti di hari pertama itu juga di hari Senin, bergeser ke sore harinya, warna larva tersebut akan berubah. Dari tadinya bening akan berubah menjadi hijau. Keesokan harinya, yaitu di hari Selasa pagi hari, warna larva lele akan berubah lagi. Yang awalnya kemarin sore itu warnanya hijau muda. Nah, keesokan harinya di hari kedua pagi hari, warna larva lele akan berubah menjadi hijau tua. Nah, geser lagi di hari kedua pada sore harinya, warna larva lele akan berubah kembali menjadi coklat muda. Nah, geser lagi ke hari berikutnya yaitu hari ketiga. Biasanya dalam kondisi normal, warna larva lele akan berubah kembali. Nah, di hari kedua sore kan warnanya berubah menjadi coklat, itu masih coklat muda. Nah, di hari ketiga, tepatnya pagi hari, warna larva lele akan berubah menjadi coklat tua. Nah, nanti di hari ketiga sore hari, warna larva lele sudah menjadi hitam. Ingat sahabatku semua, dalam pertumbuhan larva di hari pertama ke hari ketiga, larva tidak usah diberi makan. Karena apa? Di hari pertama dia menetas dalam kondisi bening, kalau kita perhatikan dengan seksama, larva lele tersebut mempunyai yolsak. Apa itu yolsak? Yolsak itu adalah kandungan kuning telur yang ada di perut ikan, itu pakan cadangan untuk larva lele. Jadi nggak usah kita kasih makan. Di hari pertama, kedua, dari warna larva tersebut bening, hijau tua itu jangan diberi makan karena dia masih mempunyai yolsak. Nah, nanti di hari ketiga pagi ketika larva sudah berubah warna menjadi coklat tua atau menjadi hitam, di hari ketiga itu kita jangan mengadakan acara lain selain mencari cacing sutra. Entahkah sahabat nyari di alam langsung atau mungkin sahabat membeli cacing sutra tersebut di pedagang cacing sutra. Pokoknya di hari ketiga tersebut jangan sampai tidak ada. Karena apa? Kejadiannya akan fatal kalau tidak ada cacing sutra. Atau mungkin sahabat mau ganti ya. Gak ada cacing sutra bisa menggantinya dengan kutu air, itu silahkan. Karena di hari ketiga tersebut itu sudah bisa dipastikan yolsak atau kuning telur pakan cadangan si larva tersebut sudah habis. Dan itu harus sudah ada gantinya. Dan di hari ketiga ini si larva sudah menyebar ke seluruh penjuru kolam ya. Karena dia sudah bisa berenang lincah. Dan di situ dia berenang mencari makanan, sob. Jangan sampai si larva tersebut ketika dia mencari makanan tidak menemukan makanan. Karena apa? Kalau itu terjadi, akibatnya akan fatal. Di hari keempat, larva lele tidak kunjung menemukan pakan cacing sutra atau kutu air, dipastikan lele tersebut akan berenang kebalik seperti ini, ya. Jadi si perutnya itu adanya di atas dan terlihat di perutnya itu seperti ada gelembung udara. Ingat sob, itu bukan masuk angin. Lele tersebut bukan kembung, tapi lele tersebut sudah benar-benar lapar. Dia mencari pakan pun tidak kunjung ketemu pakan. Yang akhirnya dia terus mengkonsumsi udara dari luar kolam. Yang akhirnya dia akan terjadi kembung seperti itu. Dia udah kelewat lapar. Banyak yang bertanya ke saya, Kang, larva saya kok kembung, kayak masuk angin, di dalamnya ada udara.
Itu karena sahabat telat memberikan pakan, baik itu kutu air maupun cacing sutra. Di hari ketiga pagi, ketika larva lele sudah berubah warna dari coklat menjadi hitam, kita jangan mengadakan acara-acara yang lain. Khusus kita mencari cacing sutra. Mau itu beli, mau itu nyari di alam bebas, terserah sahabat, silahkan. Yang penting cacing sutra atau kutu air itu harus ada di hari ketiga. Paling lambat hari ketiga sore harinya itu jangan sampai tidak ada. Kalau pakan tersebut tidak kunjung kita temukan, di hari keempat ikan lele kita pasti akan kebalik badannya dan perutnya itu seperti kembung. Itu sudah kelewat lapar. Kalau bahasa di saya, bahasa orang Sunda itu larva lele ngampul. Biasanya kalau udah lele ngampul seperti itu, susah untuk ditolongnya. Biasanya mati, mungkin ada yang hidup pun sebagian yang masih bisa bertahan. Nah, di video terdahulu makanya saya buatkan 2 konten tutorial cara membuat pakan alternatif untuk mengganti cacing sutra. Karena saya melihat sebagian sahabat yang ada di daerah di luar Pulau Jawa, biasanya itu di satu daerah tidak ada cacing sutra. Jangankan kita nyari yang jual, nyari di alam pun cacing sutra tersebut memang tidak ada. Di samping tidak ada cacing sutra, kutu air pun tidak ada. Nah, makanya saya buatkan video tutorial cara membuat pakan alternatif pengganti cacing sutra. Dan 2 video ini saya suguhkan khusus untuk sahabat yang diam di satu daerah itu tidak ada pakan seperti kutu air dan cacing sutra. Tapi ingat sahabatku semua, kalau menggunakan pakan ini kita jangan berharap lebih. Kita jangan berharap larva kita akan selamat semua. Karena apa? Ini ibaratkan bayi. Bayi manusia lahir itu kan yang pertama dia konsumsi adalah ASI. ASI itu kan berbentuk cair yang benar-benar dikhususkan untuk bayi yang baru lahir. Nah, larva lele yang baru lahir, kita beri cacing sutra atau kutu air itu sama dengan bayi yang kita berikan ASI. Nanti bayi juga beranjak beberapa hari bisa kita gunakan susu formula. Atau kesananya bisa kita berikan makanan-makanan lembek seperti makanan-makanan bubur kayak gitu. Itu bisa. Larva lele pun demikian sahabatku semua. Jadi kehidupan larva itu bertahap. Kita tahu bahwa larva lele ini baru saja menetas. Pakan yang cocok untuk larva lele yang baru menetas adalah kutu air. Kalau nggak ada kutu air, cacing sutra. 2 pakan itu tidak bisa tergantikan. Tapi kalau memang di satu daerah kenyataan tidak ada 2 jenis pakan tersebut, apa boleh buat? Berarti kita harus punya pakan alternatif. Nah, ketika kita berikan, ya kita jangan berharap lebih, ya. Berarti seadanya saja. Jadi larva yang menyukai ya mungkin bisa hidup dengan pakan alternatif tersebut. Tapi kalau memang larvanya tidak cocok dengan pakan itu ya bisa mati. Seperti itu sahabatku semua, pembahasan tentang kapan larva lele kita mulai kita berikan pakan cacing sutra ataupun kutu air. Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol share lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.